Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Eka Asoktarini dan Saya Dwi Wahyuni. di sini kami akan membuat video untuk UAS arbitrase yaitu mengenai Labs OJK dan Labs P. Nah, selanjutnya di sini kami akan memperkenalkan pemerannya nantinya akan ada pada video kali ini. Selanjutnya di sini kami bakal membahas mengenai apa itu Labs OJK dan Labs P. Sebelumnya kalian tahu nggak sih apa itu Labs? Jadi Labs di sini merupakan lembaga alternatif penyelesaian sengketa. Nah, jadi pada pembahasan kali ini kami akan lebih spesifik membahas mengenai apa itu Labs OJK dan Labs P itu sendiri. Singkatnya, Labs OJK merupakan lembaga alternatif penyelesaian sengketa otoritas jasa keuangan yang menyelesaikan sengketa pada bidang keuangan. Sedangkan Labs P merupakan lembaga alternatif penyelesaian perbankan Indonesia yang merupakan bagian dari Labs OJK. Nah, untuk lebih jelasnya bakalan kita bahas pada video kali ini. Labs OJK, Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa, merupakan lembaga alternatif yang menyelesaikan sengketa di luar pengadilan, yang menyelesaikan sengketa konsumen di sektor jasa keuangan. Lembaga ini didirikan pada tanggal 22 September 2020 oleh Self Regulation Organization dan asosiasi-asosiasi di lingkungan sektor jasa keuangan. OJK memiliki kewenangan dalam mengawasi kinerja yang ada pada Labs. Dalam setiap putusan pelaksanaan yang dikeluarkan oleh Labs, diantaranya yang pertama, Labs akan melakukan monitoring terhadap pelaksana putusan bagi pihak yang bersengketa. Dalam hal putusan yang dikeluarkan tidak sesuai atau tidak dilaksanakan, maka Labs akan melaporkan kepada pihak OJK. Dan nanti pihak OJK akan mengeluarkan denda berupa administrasi. Berdasarkan peraturan Otoritas Jasa Keuangan nomor 1/POJK 07/2014 tentang alternatif penyelesaian sengketa di sektor jasa keuangan memiliki 5 prinsip. Yang pertama, prinsip aksesibilitas. Yang kedua, prinsip independensi. Yang ketiga, prinsip keadilan. Yang keempat, prinsip efisiensi. Dan yang kelima, prinsip efektivitas. Nah, itu tadi penjelasan mengenai Labs OJK yang disampaikan oleh Derna Yunita Saputri mengenai wewenang dan prinsipnya. Selanjutnya, untuk penjelasan lembaga yang ada pada Labs akan disampaikan oleh Hasanah. Saat ini, dalam lembaga alternatif penyelesaian sengketa di Otoritas Jasa Keuangan terdiri dari 6 lembaga, diantaranya yang pertama ada BMAI atau Badan Mediasi dan Arbitrase Asuransi Indonesia, yang lembaga ini bergerak pada sektor perasuransian. Yang kedua ada BAPMI atau Badan Arbitrase Pasar Modal Indonesia. Lembaga ini bergerak pada sektor pasar modal. Yang ketiga ada BMDP, yaitu Badan Mediasi Dana Pensiun. Lembaga ini bergerak pada sektor dana pensiun. Yang keempat ada Labs P, yaitu Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Perbankan Indonesia. Labs P ini bergerak pada sektor perbankan. Yang kelima ada BAMPPI atau Badan Arbitrase dan Mediasi Perusahaan Penjaminan Indonesia. Lembaga ini bergerak pada sektor penjaminan. Yang terakhir ada BMPPI atau Badan Mediasi Pembiayaan dan Pergadaian Indonesia. Lembaga ini bergerak pada sektor pembiayaan dan pergadaian. Itu tadi gambaran mengenai penjelasan terkait Labs OJK dan lembaga-lembaganya yang ada pada Labs. Selanjutnya kita membahas mengenai layanan yang terdapat pada Labs. Layanannya terbagi menjadi 3 macam, yaitu mediasi, adjudikasi, dan arbitrase. Yang pertama yaitu mediasi. Mediasi adalah proses negosiasi pemecahan masalah di mana pihak luar tidak memihak dan netral.
bekerja dengan pihak yang untuk membantu mereka memperoleh kesepakatan perjanjian dengan memuaskan. Berbeda dengan hakim dan arbiter, mediator tidak mempunyai wewenang untuk memuaskan sengketa antar pihak. Selanjutnya yaitu tahap proses mediasi. Di dalam tahap proses mediasi, yang pertama yaitu proses pramediasi. Di dalam proses pramediasi di sini ada 3 kerangka. Yang pertama, para pihak atau salah satu pihak yang bersengketa mendaftarkan kasusnya ke LAPSB. Yang kedua, para pihak bersama-sama menunjuk mediator yang sesuai dengan sifat perkaranya. Dan yang ketiga, mediator yang ditunjuk mengadakan pertemuan dengan seluruh pihak membahas mediator dan prosedur. Proses yang kedua yaitu proses mediasi negosiasi. Dalam proses mediasi negosiasi ada 4 kerangka. Yang pertama, mediator mengadakan pertemuan terpisah dengan para pihak dalam mengumpulkan informasi awal. Yang kedua, mediator mengadakan pertemuan dengan semua pihak untuk bersama-sama mendefinisikan permasalahan, kepentingan, dan kebutuhan para pihak yang bersengketa. Yang ketiga, mediator membantu para pihak untuk mengembangkan alternatif penyelesaian dan permasalahan, kepentingan, dan kebutuhan yang didefinisikan. Dan yang terakhir yaitu para pihak bernegosiasi untuk mencari kesepakatan atas alternatif penyelesaian yang dipandu oleh moderator. Tahapan proses terakhir yaitu proses akhir mediasi. Dalam proses akhir mediasi terdapat 2 komponen. Yang pertama, apabila tercapai suatu kesepakatan, para pihak akan menandatangani sebuah dokumen penyelesaian yang selanjutnya akan diproses ke dalam bentuk perjanjian yang mengikat. Dan yang kedua yaitu bila tidak tercapai suatu kesepakatan, para pihak dapat mengakhiri mediasi dengan mengajukan pengunduran diri dari proses mediasi. Yang kedua yaitu ada adjudikasi. Adjudikasi merupakan cara penyelesaian sengketa di luar arbitrase dan peradilan umum yang dilakukan oleh adjudikator untuk menghasilkan suatu putusan yang dapat diterima oleh pemohon yang tidak berhasil dalam mencapai kesepakatan mediasi di Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Perbankan Indonesia atau LAPSB. Layanan adjudikasi hanya diberikan kepada nasabah dengan tuntutan ganti rugi sampai 500 juta rupiah yang tidak mencapai kesepakatan dalam layanan mediasi, prabono, dan para pihak dalam waktu maksimal 5 hari sejak sengketa tersebut diterima LAPSB. Dan para pihak haruslah terlebih dahulu membuat dokumen perjanjian mediasi, dan apabila dalam waktu yang ditentukan para pihak belum juga membuatnya, maka permohonan adjudikasi dianggap belum pernah dilakukan. Selanjutnya untuk tahap proses adjudikasi yaitu ada 3 bagian. Yang pertama yaitu proses pra-adjudikasi. Di dalam proses pra-adjudikasi yang pertama ada tidak terjadinya kesepakatan pada proses mediasi. Yang kedua, para pihak bersama-sama menunjuk adjudikator yang sesuai dengan sifat perkaranya. Dan yang terakhir, adjudikator yang tunjuk mengadakan pertemuan dengan seluruh pihak membahas peran mediator dan prosedur. Selanjutnya tahapan yang kedua yaitu proses adjudikasi negosiasi. Dalam ini yang pertama yaitu adjudikator mengadakan pertemuan terpisah dengan para pihak dalam mengumpulkan informasi awal. Yang kedua, adjudikator mengadakan pertemuan dengan semua pihak untuk bersama-sama mendefinisikan permasalahan, kepentingan, dan kebutuhan para pihak yang bersengketa. Yang ketiga yaitu adjudikator membantu para pihak untuk mengembangkan alternatif penyelesaian atas permasalahan, kepentingan, dan kebutuhan yang telah didefinisikan. Dan yang terakhir, para pihak bernegosiasi untuk mencapai kesepakatan atas alternatif penyelesaian yang dipandu oleh adjudikator. Dan untuk proses terakhir yaitu proses akhir adjudikasi, di dalamnya terdapat yaitu yang pertama, apabila pemohon setuju mengenai hasil keputusan adjudikasi, maka keputusannya otomatis mengikat kedua belah pihak yang bersengketa. Namun, jika tidak setuju adalah termohon, maka putusan tersebut tetaplah mengikat kedua belah pihak. Dan yang kedua atau yang terakhir, bila pemohon tidak setuju dengan hasil keputusan adjudikasi, maka keputusan tersebut dapat dibatalkan. Yang ketiga yaitu arbitrase.
Arbitrase merupakan cara penyelesaian sengketa perdata bidang perbankan di luar peradilan umum yang diselenggarakan oleh LAPSPI dengan menggunakan peraturan dan prosedur arbitrase LAPSPI yang didasarkan pada perjanjian arbitrase yang dibuat secara tertulis oleh pihak yang bersengketa. Selanjutnya yaitu tahap proses arbitrase. Dalam tahap proses arbitrase dibagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama, persetujuan arbitrase harus dimuat dalam suatu dokumen yang tertulis suatu sengketa yang akan terjadi pada mereka untuk diselesaikan melalui arbitrase LAPSPI. Yang kedua, jumlah arbiter harus ganjil. Yang ketiga, sebelum pemohon mengajukan pendaftaran permohonan arbitrase kepada LAPSPI, pemohon lebih dahulu memberitahukan kepada termohon dengan tembusan kepada pengurus melalui surat tercatat, telegram, faksimili, dan email. Yang keempat, pengajuan permohonan arbitrase harus dilakukan secara tertulis. Yang kelima, kemudian salinan dari surat tuntutan dari pemohon tersebut disampaikan kepada termohon dengan disertai perintah bahwa termohon harus menanggapi dan memberikan jawabannya secara tertulis dalam waktu paling lama 14 hari diterimanya salinan tuntutan tersebut oleh termohon. Yang keenam, penyelesaian berdasarkan kesepakatan oleh para pihak yang dilakukan menurut peraturan dan prosedur LAPSPI. Yang ketujuh, pemeriksaan sengketa arbitrase harus dilakukan secara tertulis. Yang kedelapan, dalam setiap pemeriksaan arbitrase atau majelis arbitrase terlebih dahulu mengusahakan perdamaian di antara para pihak yang bersengketa. Yang kesembilan, pemeriksaan atas sengketa harus diselesaikan dalam waktu paling lama 180 hari sejak arbiter atau majelis arbitrase terbentuk. Jangka waktu ini dapat diperpanjang dengan persetujuan para pihak dalam hal ini diperlukan. Kemudian yang ke-10, atas perintah arbiter atau majelis arbitrase atau atas permintaan para pihak dapat dipanggil seorang saksi atau lebih atau seorang saksi ahli untuk didengar keterangannya yang sebelumnya disumpah. Yang ke-11, putusan arbiter atau majelis arbitrase diambil berdasarkan ketentuan hukum atau berlandaskan keadilan dan kepatutan. Yang ke-12, putusan arbiter atau majelis arbitrase diambil berdasarkan ketentuan hukum atau berlandaskan keadilan dan kepatutan. Yang ke-13, putusan arbitrase bersifat final dan mempunyai ketentuan hukum yang ketat dan mengikat para pihak. Dan yang terakhir, selanjutnya keputusan arbitrase tersebut didaftarkan oleh arbiter atau kuasanya kepada kepaniteraan pengadilan negeri setempat untuk dimintakan pengakuan oleh eksekutor. LAPS OJK dan LAPSPI akhirnya berubah menjadi LAPS SJK. Alasannya menggantikan 6 peran yang ada sebelumnya, yaitu BAPMI, BMAI, BMDP, LAPSPI, BAMPPI, dan BMPPI. Karena untuk memperluas cangkupan pada penyelesaian sengketa di bidang fintech maupun keuangan yang langsung pada satu alternatif penyelesaian saja, sehingga tidak perlu lagi ke LAPS OJK maupun LAPSPI yang merupakan bagian dari LAPS OJK yang hanya berfokus pada penyelesaian di bidang perbankan saja. LAPS SJK ini memperoleh izin operasionalnya pada tanggal 29 Desember 2020 dan mulai beroperasi pada tanggal 1 Januari 2021. LAPS sektor jasa keuangan telah menggantikan peran maupun fungsi dari 6 LAPS sebelumnya, yaitu BAPMI, BMAI, BMDP, LAPSPI, BAMPPI, dan BMPPI. Jadi dari penjelasan yang disampaikan dapat disimpulkan bahwa LAPS atau Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa adalah lembaga yang menyelesaikan sengketa pada sektor jasa keuangan. Di dalam LAPS terdapat 3 layanan penyelesaian sengketa. Yang pertama ada mediasi, yang kedua ada adjudikasi, yang ketiga ada arbitrase. Di dalam LAPS terdapat 6 lembaga yang mana yang telah disebutkan tadi.
sampai tahun 2015 telah ada 3 lembaga yang sudah berjalan. Yang pertama ada BMAI, yang kedua ada BAPMI, yang ketiga ada BMDP. Sekian tampilan video dari kami mengenai LAPS OJK dan LAPSPI. Kami mohon maaf apabila ada kesalahan dan kekurangan dalam penyampaian video kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.